ketika Ridwan Kamil mengomentari terkait hasil quick count. Ridwan Kamil bahkan tegaskan bakal dekati pemilih Darmakun jika pilkada Jakarta 2 putaran. Bahkan framingnya juga seperti ini, di 2 putaran. Padahal kalau kita lihat sudah fix ya, 1 putaran saja. Tangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Nah, kalau kita lihat dari pilkada DKI Jakarta ya, itu bahkan Pak Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan di angka 50% lebih. Lebihnya itu sangat sedikit sekali, 50%,17. Artinya itu selisihnya sangat sedikit sekali untuk menuju di 1 putaran atau bahkan di 2 putaran. Ini masih sangat tidak aman sekali. Kalau kita lihat misalnya pada hasil quick count pada Pilpres yang lalu dan hasil real count KPU, itu juga selisihnya sangat tipis sekali. Bahkan juga 0, sekian persen saja. Bisa naik, bisa saja turun. Yang sangat berbahaya sekali ketika hasil quick count ini khususnya di Pilkada DKI Jakarta ya turun beberapa persen saja. Menurut saya Pilkada DKI Jakarta bisa di 2 putaran dan akan berlangsung pada tanggal 26 Februari. Nah, kira-kira Pilkada Jakarta akan selesai di 1 putaran atau di 2 putaran. Kalau kita melihat dari sini ya, Ridwan Kamil langsung framing 2 putaran. Padahal 3 lembaga survei ada yang di atas 50% dan ada yang lainnya di atas 49%. Ditambah margin of error 1%, belum bisa dibilang 2 putaran. Bisa jadi hanya 1 putaran. Ya, bahkan kalau kita lihat dari perbandingan pada saat lalu ya, perbandingan hasil resmi KPU versus quick count, sama atau melenceng. Kalau kita lihat dari perolehan suara Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, terlihat dari hasil quick count poll tracking dari perolehan suara Pak Prabowo dan Gibran. Di sini mendapatkan 58,51 pada hasil quick count pada waktu lalu, dan hasil real count KPU di sini mendapatkan di angka 58,59%. Artinya selisihnya itu 0,0 sekian. Jadi bisa dikatakan sama lah, yaitu antara quick count dan juga real count KPU. Nah, yang cukup unik dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dari hasil quick count Anies Baswedan mendapatkan di angka 25,13%, sedangkan dari real count KPU 24,95%. Artinya selisihnya ya sekitar 0,20-an persen lah. Nah, jadi menurut saya suara dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno masih sangat berbahaya sekali ya, ketika selisihnya misalkan margin of errornya 1%, tiba-tiba hasil real KPU ada penurunan suara dari Pak Pramono Rano, ya bisa dipastikan di 2 putaran. Ya semoga saja lah hasil real count KPU misalkan suara Pak Pramono Anung Rano Karno itu bertambah. Kalau kita lihat dari quick count dari Ganjar Pranowo ya, mendapatkan di angka 16,36%. Tetapi kalau kita lihat dari real KPU mendapatkan di angka 16,47%. Artinya malah bertambah setidaknya suara dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Semoga saja ya suara Pak Pramono Anung di hasil real count KPU itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Apalagi dari sini ya, perolehan suara parpol pemilu 2024 hampir rata-rata ini sama semua ya, dan bahkan selisihnya hanya 0, sekian persen. Jadi menurut saya quick count itu memang bisa menjadi acuan lah setidaknya untuk konsentrasi pilkada ya. Dan juga bisa dipastikan sih kalau menurut saya suara Pak Pramono Anung bisa 1 putaran. Tetapi saat ini juga framingnya itu Pilkada DKI Jakarta di 2 putaran. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, ketika Ridwan Kamil mengomentari terkait hasil quick count, Ridwan Kamil bahkan tegaskan bakal dekati pemilih Darmakun jika pilkada Jakarta 2 putaran. Bahkan framingnya juga seperti ini, di 2 putaran. Padahal kalau kita lihat sudah fix ya 1 putaran saja. Kalau misal Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu berada di 50%.
Ya 50% lebih 0,1 menurut saya juga sudah bisa dimenangkan oleh pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno ya. Nah bahkan juga Hasto langsung cepat tanggap lah, jangan mau di framing 2 putaran. Ini dikomentari oleh King Purwa seperti ini respon dari Hasto Kristanto. Dengan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini kalau misalkan terjadi 2 putaran itu saya teringat ya pada Pilkada 2017 yang lalu, di mana Ahok, Anies dan AHY itu bahkan berkonsentrasi pemilihan di DKI Jakarta terjadi 2 putaran, di mana di 2 putaran itu pendukung dari Anies Baswedan itu habis-habisan menyerang Basuki Cahayapurnama, dan akhirnya di putaran kedua Ahok atau Basuki Cahayapurnama keok. Ini bisa saja terjadi Pak Pramono Anung dan Rano Karno bila terjadi di 2 putaran. Bisa saja Pak Pramono Anung dan Rano Karno semakin keok, atau bahkan Ridwan Kamil yang semakin keok. Kita lihat sajalah kalau misalkan Pilkada DKI Jakarta 2 putaran akan digelar tanggal 26 Februari mendatang, dan kita lihat siapa sih yang menjadi pemenang. Nah kalau kita lihat dari Bos Purwa ya, dan bahkan dari Litbang Kompas 49,45%, sedangkan dari Saiful Mujani 50,95%, sedangkan dari LSI 50,13%. Nah tetapi juga saat ini sudah banyak yang hasil survei atau hasil hitung cepat dari lembaga survei itu dimenangkan oleh Pak Pramono Anung, bahkan juga sudah di atas 50% lebih. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Ridwan Kamil tegaskan bakal dekati Dharma Pongregun. Coba cek klinik terdekat. Udahlah Kang Emil, saya beliin tiket bus termahal deh, tapi cepet pulang ke Bandung ya. Dari Bahadam sudahlah, edisi paling lucu. Mobil curhat dipakai sendiri aja, bisa buat konten. Yang sabar ya Kang, ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari sini, tim Ridho yakin Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ini bahkan dari tim Ridho sendiri. Tapi apakah memang demikian ya? Tim pemenangan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meyakini Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ketua tim pemenangan Ridho Ahmad Riza Patria mengatakan keyakinan itu didapat setelah melihat data dari tim internal mereka. Kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran, ucap Riza dalam keterangan pers yang diterima pada 28 November. Riza mengatakan pernyataan Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran berdasarkan data yang dihimpun dari tim koalisi partai pendukung Ridho bersama seluruh relawan serta organisasi masyarakat pendukung dengan total surat suara yang sudah masuk mencapai 99%. Riza menjelaskan data itu diperbolehkan berdasarkan hitungan cepat suara C1 yang telah diinput oleh tim pasangan Ridho. Riza membeberkan total suara dari 3 kandidat Cagup-Cawagup Jakarta 2024. Adapun perolehan suara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono memperoleh suara sebanyak 40% atau 1.748.000 suara. Ya seperti itulah. Nah, bahkan dari KPU sendiri ya, jika ada putaran kedua Pilgub Jakarta akan digelar tanggal 26 Februari 2025. Ya semoga saja sih kalau ada 2 putaran seperti ini. Ya seharusnya Pak Presiden juga tidak turun gunung. Seharusnya ya pilkada itu fair lah, sehingga tidak merugikan konsentrasi yang lainnya. Bayangkan loh kalau misalkan Pak Prabowo turun gunung, menurut saya sudahlah tidak usah ada pilkada kalau menurut saya ya, mending langsung ditunjuk saja. Karena juga pilkada, pilpres itu mengeluarkan uang yang banyak sekali loh. Negara itu mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali. Jadi kalau penguasa juga ikut bermain dalam konsentrasi pilpres pilkada, menurut saya tidak usah ada pilkada atau pencoblosan ya, karena kita sudah tahu yang menang itu siapa dan lain sebagainya. Nah bahkan yang cukup unik ya, Ketua MK
Suhartoyo memprediksi bakal banyak sengketa pilkada. Wah, apakah termasuk di Jawa Tengah juga ada sengketa pilkada ya? Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memprediksi akan ada lebih dari 300 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 atau sengketa pilkada yang masuk. Hal itu mengingatkan banyaknya jumlah pasangan calon kepala daerah pada tahun ini. Kalau proyeksinya sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih, bisa kurang. Tapi karena memang ini pasangannya kan ribuan, bisa jadi bisa lebih, kata Suhartoyo mengutip Antara pada 25 November. Ia mengatakan jumlah perkara yang masuk tergantung pada kepercayaan publik dengan MK. Menurutnya, setiap pasangan calon berhak memilih untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Orang mengajukan gugatan di MK ini kan, bagaimana rekod pengalaman MK dalam menangani sengketa Pilpres dan Pileg? Kalau masih yakin, mungkin akan membawa persoalan pilkada ke MK. Tapi kalau mereka memilih untuk tidak membawa, kan itu pilihannya masing-masing pasangan calon, ucap dia. Ya, semoga sajalah MK tetap garang ya. Dan semoga saja MK juga memutuskan perkara yang seadil-adilnya.